sekalian, Salam dan Tuhan memberkati pagi hari ini. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan diambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul sukacita dalam kehidupan orang percaya. Ya, dalam masa sekarang ini, dapatkah kita tetap bersukacita di saat yang penuh dengan duka? Ya. Bahkan saat-saat sekarang ini banyak hal yang terjadi. Orang sanak saudara kita meninggal, kemudian kesulitan ekonomi, bahkan nyawa kita pun sendiri terancam karena pandemi COVID-19 yang makin merajalela. Dapat kita lihat juga melalui berita, baik telepon, WA maupun dalam dunia medsos. Dan sekarang penyebaran COVID makin lama makin meluas, masif, dan banyak orang yang tertular dengan resiko kematian yang tinggi. Rumah sakit pun sekarang daya tampungnya sudah berkurang. Bahkan seperti hal-hal yang krusial, oksigen, obat-obatan sudah mulai berkurang dan susah didapatkan. Masihkah kita dapat bersukacita dalam keadaan seperti ini? Ternyata jawabannya adalah dapat. Ya. Kita masih dapat bersukacita. Karena apa? Karena kita memiliki dasar iman yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-7 dinyatakan damai sejahtera yang Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita memiliki dasar iman yang tepat, dasar iman yang kokoh, dasar iman yang benar, yaitu dasarnya Tuhan Yesus Kristus. Dan ditegaskan juga di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Itu adalah hal yang membuat kita masih tetap dapat bersukacita di dalam keadaan sekarang ini. Lalu ada beberapa pokok dasar yang membuat kita sebagai orang percaya tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan Yesus mempersatukan kita sebagai kumpulan orang percaya. Orang yang dipanggil dari tempat yang gelap menuju kepada terangnya yang kekal, itu akan menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan kita dipersatukan, tidak ada perselisihan,
tidak ada perbedaan pendapat, apalagi jalan sendiri-sendiri. Tetapi kita semuanya dijadikan seiring sejalan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hilangkan semua perbedaan, lepaskan atribut kita, lepaskan seluruh apa yang dalam hidup kita, karena kita menjadi sama serupa, yaitu anak-anak Tuhan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kita telah dipersatukan dalam kesatuan yang kudus oleh kasih karunia Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, pokok dasar yang membuat kita orang percaya tetap sukacita yang kedua adalah karena kita dipelihara Tuhan untuk memelihara orang lain. Di dalam ayat yang kelima dan keenam, di situ dinyatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal ini dengan tegas dinyatakan di dalam firman Tuhan. Mari kita lakukan kebaikan bagi semua orang. Apa saja yang dapat kita lakukan, termasuk dengan kita mematuhi protokol kesehatan, itu adalah salah satu cara kita menolong diri kita dan menolong orang lain. Mari saling peduli dengan lingkungan sekitar kita. Mari kita bisa saling mendoakan buat saudara-saudara kita yang terpapar COVID, buat mereka yang sedang dalam proses penyembuhan, buat mereka yang mungkin saat ini sedang kedukaan ditinggalkan. Mari kita terus saling mendoakan supaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi terlebih lagi mari kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Mari saling menguatkan dan saling mendukung dalam kita menghadapi kehidupan ini. Itulah karakter Kristus, itulah kasih Kristus yang harus terpancar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, pokok yang ketiga, dasar kita sebagai orang Kristen itu tetap bersukacita dalam keadaan sekarang adalah kita telah menerima hal-hal yang mulia. Dan kita harus melakukan hal-hal yang mulia itu. Di dalam ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dasar yang ketiga kenapa kita sebagai orang Kristen, orang percaya tetap bersukacita di dalam keadaan saat ini adalah karena kita telah menerima hal-hal yang mulia. Hal itu harus kita pikirkan dan harus kita lakukan. Jadi hal baik yang telah Tuhan berikan pada kita, pengajaran hidup yang benar, hal yang disebut kebajikan, pikirkan itu, lakukan itu. Janganlah hidup kita dipikiri dengan pemikiran yang pesimis, pemikiran yang tidak baik, pemikiran yang berprasangka buruk. Tetapi Tuhan mau kita berubah dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dinyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah 3 pokok dasar kenapa kita sebagai orang percaya, orang yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap bersukacita di dalam keadaan saat ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Atau apa aplikasinya? Penerapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Yang pertama, tetap teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama dinyatakan di bagian ke D, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Yang pertama, berdirilah dengan teguh. Jangan goyah sedikit pun. Jangan bergeser dari keyakinan iman kita. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dinyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Penerapan yang pertama, kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Penerapan yang kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, mari saling mengasihi dan saling merindukan. Karena apa? Karena sukacita dan
kemegahan kita atau mahkota kita adalah saudara-saudara seiman kita orang percaya. Di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ya. Jadi kita sebagai sesama saudara orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus saling mengasihi, saling merindukan. Dan sukacita kita atau kegembiraan kita atau kemegahan kita itu adalah saudara-saudara seiman yang tetap tinggal diam teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah keutamaan orang lain menjadikan wujud kehidupan kita yang memancarkan kasih Kristus. Ya, karena Kristus telah terlebih dahulu merelakan hidupnya bagi umat manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sungguh terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena pengorbanan putra tunggal Allah Yesus Kristus merelakan hidupnya bagi umat manusia. Karena itu aplikasinya buat kita, mari kita saling mengasihi, mari kita saling merindukan, dan jadikanlah saudara seiman kita itu adalah sukacita kita, kebanggaan kita. Penerapan yang ketiga atau yang terakhir, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Ini bukan hanya anjuran, ini bukan hanya himbauan, tetapi ini adalah perintah mutlak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat sekarang dan yang akan datang, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun keadaan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini, mungkin kita saat ini sedang kekurangan ekonomi, saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini kita sedang kesukaran, mungkin saat ini kita sedang ditinggalkan orang yang dikasihi, mungkin saat ini kita dalam kesendirian. Tuhan bilang tetap bersukacita, karena sukacita dalam kehidupan orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita yang sejati yang tak akan tergoyahkan oleh keadaan zaman. Dan ingatlah, upah kita besar di surga. Saat ini kita sedang ditunggu Tuhan untuk kembali pulang, untuk melayani Tuhan di surga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadikan berkat bagi kita semua, bahwa di dalam kehidupan orang percaya itu akan ada sukacita yang sejati, akan ada sukacita yang tidak pernah lekang, akan ada sukacita yang tidak tergoyahkan, karena kita ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda saat ini sedang dalam keadaan sedih, susah, datanglah pada Yesus. Biarlah kasih-Nya akan menyelamatkan, akan memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita yang sejati dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau agar hidup kami dipakai oleh Engkau, sehingga kami akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan kami, dengan cara kami mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, peduli kepada orang lain, dan terutama di masa pandemi ini Tuhan, ajar kami terus untuk berlutut memohon kepada Tuhan. Biarlah pandemi ini berlalu, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berikanlah Indonesia kedamaian. Tuhan berikan Indonesia sehat kembali, karena kami percaya negara kami, bumi kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang datang berlutut memohonkan kuasa pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus